Hello everyone, back again with me Caca at Sarkes, Sarwa Media Podcast. In this fascinating episode, kita kedatangan salah satu founder dari bisnis yang cukup baru nih di Tanjung Pandan khususnya. Nggak usah berlama-lama lagi, ini dia Arif Irfan. Halo Ca. Welcome to Sarkes. Oke, welcome. Hari ini tuh sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrolin tentang apa sih Slayer, dan karena banyak banget nih bertebaran di sosial media khususnya di Instagram itu orang-orang sekarang tuh lagi ngomongin Slayer. Mungkin perkenalin dulu ya dari gue ya. Mungkin Boleh. pada nggak tahu ya siapa ya. Boleh? Kenalin gue Muhammad Arif Irfan. Bisa dipanggil Arif, bisa dipanggil Irfan juga. Oke, dua nama jadi. Dua nama. Jadi Karena mostly dikenal siapa sebenarnya? jadi ini ada apa ya? Ada ceritanya. Kan sebelumnya gue di apa? Di Semansa dulu. Pernah sekolah di Semansa juga. Karena di sana ada yang namanya Irfan, gue dipanggil Arif. Oh gitu, Iya, tapi aslinya Irfan. Oke. Terus gue ke Semanda dan di sana ada yang namanya Arif, gue dipanggil Irfan. Jadi 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 ya namanya kepentok ya kepentok, sebenarnya. Oke, biasanya dipanggil Arif. Arif Oke. Arif Slayer as founder ya berarti. as a owner. As owner dan founder. Oke. Kalau kita ngomong founder sih sebenarnya gue bukan founder Slayer. Jadi Slayer itu awalnya itu tim pembuat film, filmmaker loh, movie maker. Jadi mereka nih udah terbentuk tim sekitaran kalau nggak salah 10 orang. Oh banyak juga ya. Banyak dulu. Itu Jadi tahun 2000 berapa? itu mulai dari tahun 2019-2020 mereka ikut lomba dan pernah juara. Nah, jadi gue tuh awalnya sebelum gue cerita ya, sebelum Slayer itu gue pernah buka namanya Digimedi. Itu kayak digital media juga, agensi juga, tapi masih ke desain grafis aja, Cak. Jadi sebelum Slayer ada Ada Digimedi. lagi, ada Gimedi. Oke. Jadi sana kita cuma buat logo doang gitu, terus buat stiker karena SDM-nya masih sampai segitu. Nah, dan gue tuh kebetulan di Slayer tuh ada teman SMA gue, namanya Megi. Nah, gue tuh sempet ngintip-ngintip IG-nya, story-story lah. Wah keren-keren nih, mereka kok bisa ya bikin-bikin kayak gini. Akhirnya gue temuin lah si Megi. Kata gue, Ging, gue panggil Megi Ging kan. Hai Ging. Hai. Kalau nonton namanya lagi di mention loh. Iya. Terus Aman. Terus kayak Ging, kita ketemuan yuk, ada yang mau ngomongin nih. Ya udahlah, oke lah gitu. Akhirnya gue ketemu sama Megi, gue ngomongin lah apa yang ide yang gue punya gitu. Kata gue ya, Ging, kayaknya gue punya ide nih. Gue punya konsep, lu sama tim lu dulu namanya Slayer, bukan Slayer. Slayer tim mereka. Jadi tim lu ini skill dan SDM-nya udah mumpuni nih, apa yang gue pengen nih. Gue punya ide, gue punya konsep, gue pengen bisnisin skill dan SDM yang lu punya gitu. Oke. Oh gimana Rip? Gitu-gitulah, gue udah ngomong ngobrol panjang. Akhirnya mereka deal juga kan. Terbentuklah namanya Slayer. Kita buka lembar baru lagi, mulai saya itu ada sekitaran lumayan sih, 7 orangan. Jadi dari 10 jadi 7. Dari Slayer jadi Slayer. Iya. Ada artinya nggak nama Slayer? Kayak bingung sih, Slayer tuh kayak nama pulau atau ada di KBBI sebenarnya. Dulu Selayar kan misalnya kayak satu layar aja, satu layar satu kapal asalnya. Satu layar ya. Dan sekarang kenapa Selayar itu jadi kayak layer tuh kalau di Photoshop itu kayak satu lapisan gitu. Oh gitu. Itu aslinya. Kirain tuh nama pulau kayak Kelayang gitu. Enggak. Ada filosofinya nggak tapi? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kan biasanya anak zaman sekarang kan bikin nama harus ada filosofinya. Ini karena dari senja dan matahari gitu biasanya. Enggak ya? Enggak lebih gitu. Enggak sampai situ ya, bukan anak indie ya berarti. Bukan. Okay. Jadi Slayer ini udah start dari 2000, semenjak dari Slayer ke Slayer berarti startnya Slayer di 2000? Slayer tuh mulai di 2021.
2021. Tahun Jadi lalu. udah jalan sekitar Hampir 8 bulanan. hampir 8 bulan menuju 1 tahun Iya, ya. menuju 1 tahun. Tapi kalau dari aku sendiri ngelihat Slayer tuh sangat famous sih, karena mostly nih kalau bisnis yang ada di Belitung terutama di karena fokusnya lebih ke fotografi dan videografi ya, itu mereka tuh mainnya di wedding aja terus-terusan gitu. Mungkin karena ya marketnya besar di situ. Iya, Tapi kalau Slayer tuh sebenarnya di mana sih? Iya, jadi kayak gue kan maksudnya gak apa ya, gak mau lah template kayak orang-orang gitu. Nyari yang beda. Bahasa gue sih pribadi, gue pengen nyeleneh lah. Boleh. Nyeleneh Bisa tuh asik tuh, kan, bisa iya, tuh. nyeleneh kan. Jadi kayak gue ya tonton kalau di wedding doang kayaknya udah template lah orang-orang Dan di sini. banyak ininya ya, Terlalu banyak. Kompetitornya ya. Iya, betul. Terus kayak emang di sini tuh ya resikonya gede. Dan jujur kayaknya di Belitung as a team Slayer doang yang gue tahu ya tuh sekarang ya. Slayer doang. Karena kan gue punya referensi itu di luar, Cak. Oke, Gua siapa inspirasinya kalau di luar? Maika Collective, Michael Collective, Froyonion. Froyonion. Oh, jadi sebenarnya tipenya lebih ke arah sana, lebih kolektif ya Iya, justru. betul. Jadi kayak emang mereka tuh yang mereka garap tuh benar advertising. Advertising yang keren-keren lah pokoknya di sana. Terus ya gitulah, pokoknya intinya ke sana lah. Dan ya untuk menuju ke sana kan kita butuh proses gitu kan. Harus punya SDM yang mumpuni, terus kayak benar-benar skill yang luar biasa kan di sana kan. Makanya udahlah mulai dulu lah. Mulai dulu udah gue meeting kan sama teman-teman. Udahlah kita garap lah. Nggak harus kita paku ke wedding, tapi kita Bisa kemana-mana bisa ya. kemana-mana. Company profile kita main, terus di advertising iklan makanan atau itulah banyak lah minuman. Karena semuanya go digital pada akhirnya. Ini iya, tahun 2022 orang-orang semuanya bisnis company apalagi di Belitung sedang berkembang banget ya untuk hal-hal kayak gitu. Slayer adalah salah satu pionirnya di bagian itu. Jadi sangat-sangat marketnya tuh sebenarnya sangat besar. Yang disasar sebenarnya ke arah mana? Atau ke dari memang company yang sudah besar atau ke pemerintahan gitu loh. Nah, kalau masalah target itu kayaknya kita lebih ke semua kalangan karena kita juga pernah ngadain promote untuk UMKM yang baru-baru buka. Ayolah kita punya program kayak kita bantu kok yang baru mulai UMKM yang kecil-kecilan. Ayolah kita bantu buat produk, kita bantuin Itu videonya. as collaborative. As a Collaboration. Iya, collaboration okay. itu. Jadi kayak dengan gue punya niat sebagai owner juga kayak udahlah kita saling bantu juga, kita sama-sama ngerintis kan dari awal. Sama-sama berangkat dari bawah ya gitu. Itu tim-timnya anak-anak muda semua kah atau ternyata ada yang senior juga gitu loh tim Slayer ini? Muda-muda semua. Muda-muda semua ya. Di range umur berapa? Berarti emang ini semangat muda yang bikin salah satu bisnis yang cukup keren gitu loh di Belitung. Iya betul. Jadi kayak di range umur sekitar 23 sampai 27. 27. Wow. Sempat banyak sih yang awalnya timnya banyak, cuman kan makin terseleksi lah. Akhirnya yang sevisi dan misi bisa diajak bareng, yang memang ternyata nggak sama gitu kan, mungkin mereka cari yang lain gitu ya. Karena gini loh, Cak. Kita kan di bisnis art ini, kita nggak bisa kerja itu karena uang. Oke, paham. Jadi kalau lu kerja cuma karena uang, udah lu nggak akan meningkat skill lu, SDM lu nggak akan meningkat gitu kan. Makanya kalau gue selalu tekanin sama teman-teman gue, lu pada kalau mau berkarya aja, lu mau ngonten aja. Benar. Jangan karena lu duit lu baru gerak. Rata-rata yang bergerak di bidang itu tuh karena passionate ya sebenarnya, yang bertahan dan akan long lasting sebenarnya karena passionate. Iya, kalau karena uang mendingan ke itu aja. Boleh disebut nggak ya? Jadi kalau di Belitung ini karena marketnya masih sangat bertumbuh dan potensial, Slayer masuk di tengah-tengahnya untuk jadi ya one stop solution berarti. Betul. Untuk teman-teman yang ada di Belitung. Mungkin kalau punya bisnis butuh langsung aja. butuh segala macam go digital iklan ya kan, promosi di Instagram atau platform seperti itu mungkin bisa langsung. Karena kita benar-benar kayak nggak hanya di UMKM doang, kayak kita juga pernah di instansi, yayasan. Mereka pengen bikin kan ya instansi pengen lah eksis atau pengen dong, diketahui. semuanya sekarang kan mau eksis ya kan. 4.0 kan. Iya, 4.0. Iya, makanya akhirnya mereka kayak
dengar juga nih Oke. dari orang-orang nama kita gitu. Makanya yang dipanggil kan kalau orang tahu sama Slayer pasti kita yang dipanggil, bukan katakan sini influencer kan mereka kerjanya ya wedding, maksudnya yang mereka garap tuh wedding terus gitu. Makanya gue pengen punya mimpi yang beda lah, yang nyeleneh lah, Iya benar. yang beda dari ini. Kalau misalnya untuk kayak masalahnya apa sih, maksudnya yang kendala yang ditemuin hambatannya di posisi Slayer tuh apa? Kalau masalah duka sih ya juga ngerintis ya pasti ya, masih banyak lah. Jadi kayak emang apalagi kemarin pandemi tahun kemarin kan PPKM 2 tahun pandemi ya kan. Semuanya sih sebenarnya imbasnya ya. Kalau di Slayer gimana? Kalau di Slayer ya tetap juga gitu. Jadi kayak kita kan yang dijual tuh bukan produk ya, tapi jasa. Iya, betul. Jadi nggak semua orang pengen branding gitu, nggak setiap saat gitu pengen karena branding. Bisnis yang disasar juga memang lagi turun juga ya. Jadi masa-masa sulitnya ternyata pas COVID kemarin, dan memang karena ya sempet pasti adalah masalah internal team kan, tapi kan itu proses saja, itu proses yang wajar bagi gue kan gitu. Akhirnya setelah ya sempet nyerah sih Cak. Sempet pengen nyerah, hampir kita kok kayak beberapa bulan awal tuh kayak aduh ini gimana sulit nih, banget ya. nggak ada project kan nih gitu kan. Tapi gue tetap juga masih yakin gitu, enggak sih lu jangan berhenti di sini doang Pan gitu kan. Udah akhirnya bangkit lagi semangat teman-teman, karena kalau ya lu sebagai owner ataupun sebagai founder di situ, lu kalau lu sedih, kalau lu lesu, tim lu juga pasti ikut lesu. Jadi lu harus benar-benar udah semangatin lah, paksa gitu. Resolusi Slayer di tahun 2022 ada nggak? Resolusi ada target nggak? Tahun 2022 pokoknya harus tembus nih proyek ini ke depannya, atau ada plannya tahun 2022 Slayer? Kita sih pengen ngangkat branding yang ada di Belitung. Apa tuh misalnya? Misalnya apa aja, misalnya kayak Belitung nih punya kafe atau punya produk minuman atau produk makanan yang emang dia berani buat eksplor keluar, kita berani buat advertising, kita berani iklanin produk-produk mereka sampai go nasional lah kan. Gitu gila sih. Keren banget. Slayer harusnya memang bisa jauh melesat di tahun ini karena pandeminya udah mulai reda ya kan. Terus 4.0 juga. Terus orang-orang sekarang udah pada melek digital lah, semuanya memang ngelihat apapun dari branding, lihat bisnis dan produk juga dari sosial media gitu kan sehari-hari. Apa-apa lihat di IG kan, di apa-apa Facebook, lihat di Instagram gitu kan. Yang penting keren aja dulu. Bener banget. Oke, kalau ngomongin masalah Slayer nggak terlepas dari seorang Arifnya sendiri nih. Kalau boleh ngulik nih, apa sih yang bisa bikin ada di posisi ini nih sekarang? Jadi kayak gue tuh dari dulu tuh orang yang sangat senang sama circle yang benar-benar positif ya, yang gue bikin sendiri. Nggak toxic ya, kayak anak zaman sekarang ya. Iya. Jadi kayak emang gue sering ngumpulin anak-anak yang emang lu kalau punya bakat, punya passion, ayolah. Gue seneng banget buat bikin ngebangkitin potensial mereka itu. Jadi gue dulu tuh punya circle di Yaman juga, gue tuh sekolah di Yaman. Jadi Arif ini adalah salah satu orang Belitung yang kuliah di luar negeri di Yaman. Ambil apa? Ambil syariah Islam. Kalau belajarnya gimana tuh? Belajar matematika tapi pakai bahasa Arab. Ayo gimana? Bener itu. Bener ya? Bener. Oh iya. Atau Ada. boleh perkenalkan diri pakai bahasa Arab dong? Coba mau denger. Soalnya aku bahasa Arab di SMA nggak lulus guys, kayaknya merah terus. Gimana? Mau ngomong Arab nih? Boleh. Kenalan dia ya. Boleh. Ismi Muhammad Arif Irfan. Ana min Belitung. Wa ana andras fi Yaman. Ini fi Jamiat Rayyan. Dulu nama kampusku tuh Kampus Royan. Amin. Gak gitu ya? Gak gitu. Artinya apa berarti? Nama saya Muhammad Irfan, saya dari Belitung. Terus saya sekolah ke Yaman. Saya sekolahnya di Yaman. Jadi kayak kita amin doang guys. Terus kayak ya mungkin orang perlu tanya-tanya ya. Kok lu basicnya kayak ya mungkin basic yang gue punya sekarang mungkin jadinya guru ngaji atau enggak seorang ustadz kan. Enggak gitu enggak sih sebenarnya konsepnya? Ya emang iya kan, kayak lu belajar agama ke depan kan pasti orang mikirnya kayak guru ngaji gitu. Tapi kan emang bakal jadi guru ngaji? Gue pengennya sih sebenarnya ya. Oh gitu. Jadi kayak emang gue
bukan sempat ya, kayak emang pengen, karena gue punya risau kenapa gue pengen belajar sampai keluar sana belajar agama itu, karena gue pengen pemuda-pemuda Belitung tuh gak jauh dari agamanya gitu. Oke. Jadi sebenarnya motivasinya karena itu. Iya, asal awalnya risaunya. Jadi gue pengen ayolah pemuda-pemuda Belitung gitu, Oke. jangan misalnya Keren agama juga ya jangan. orang yang risau karena pengen teman-teman yang ngaji, mungkin dia sekolah keluar gitu. Kayaknya kalau aku kayaknya risau orang nggak ngaji, kayaknya aku yang ngaji, aku doain gitu kayak ya Allah, tolong dong mereka biar ngaji gitu. Ini niat banget sekolah sampai ke sana. Terus. Terus gini ya, kayak kenapa lu kok buka usaha sih nggak ngaji gitu kan? Jadi gue dulu punya cita-cita saat gue nanti udah jadi guru ngaji atau jadi kiai nantinya, gue nggak mau yayasan yang gue punya nantinya itu malah tergantungan sama donatur, Oh, I tergantungan see. sama apa ya, ya berharap dari orang lah, bantuan dari orang. Gue kayak- nggak mau, gue pengen kalau bisa gue yang gratisin semua santri-santri gue. Dan Subhanallah. alhamdulillah sekarang gue udah punya yayasan. Oh ya? Yayasan di Manggar Beltim. Oke, namanya apa? Baitul Jannah Baitul Jannah di desa Pancur di Padang. Pancur Padang, Manggar ya. Manggar, Oke, Jawa Timur. jadi itu memang gratis. Di situ untuk anak yatim gratis. Oh, subhanallah guys. Atau kalian kalau misalnya orang Manggar bisa untuk datang ke Baitul Jannah. Jannah di sana punyanya Arif. Iya. Keren banget. Jadi itu ternyata yang latar belakangnya memang dari sekolah di Yaman itu. Iya, Sekarang jadi- posisinya berarti pulang ke Belitung lagi liburan? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kayak gue tuh kayak apa ya, seneng banget lah. Soalnya kan di Manggar itu kan nggak apa ya, yang apa pondok gue di sana nggak ada yang maksudnya berdiri sendiri ya, belum ada yang supporting, belum ada kerja sama siapapun. Oke, jadi memang bener-bener pribadi Iya, gitu. pribadi. Ini yayasan keluarga. Jadi gue pengen punya cita kayak gue harus bisa nih ngangkat ekonomi di sini. Makanya gue mulai belajar usaha. Oh gitu. Dulu gue udah mulai usaha di Yaman gitu. Oh ternyata udah ada bisnis di Yaman. Iya. Bisnis apa? Keren juga ya. Bisnis di Yaman tuh gimana? Berarti bahasa Arab dong? Enggak lah. Oh enggak. Terus Dulu gue bisnis sana, gue buka warung dulu. Warung? Gue buka warung. Jadi gue sana tuh ada salah satu daerah, salah satu ibu kota sih Yaman Selatan, namanya Mukalla namanya. Itu gue sebagai orang pertama yang buat warung, orang Indonesia yang buat warung Indonesia di Yaman. Serius? Serius. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019. Di umur berapa berarti? Di umur 21 berarti. 21 tahun buka bisnis warung di Yaman. Orang Indonesia orang Belitung pertama. Iya. Keren guys. Umur 21 tahun aku masih jajan di gorong-gorong. Pulang malam dimarahin orang tua gitu kan. Dia udah buka bisnis loh di Yaman. Gila keren banget. Apa jualannya apa? Makanan berarti? Makanan Indonesia. Jadi kayak gue pengen ada suasana Indonesia di Yaman. Oh, Di Yaman gitu. tuh kan ya soalnya kan nggak ada yang buka warung tuh. Jadi cuma makan ya ala kita harus ikut apa Makanan Yaman. Makan Yaman, terus kayak keseharian juga ikut gaya mereka, gaya hidup mereka. Makanya gue tuh pas 2019 sempat balik ke Indonesia. Dan gue punya ide, udahlah gue harus beraniin nih. Gue ajak teman gue berdua saat itu dengan modal yang udah kita punya dari tabungan kita masing-masing. Gue bawa rempah-rempah dari Indonesia. Jadi Kirim atau gimana? Bagasi gue 40 kilo itu isinya bumbu-bumbu semua. Bajunya Baju gimana? cuma di tas doang. Serius? Serius Oh my di God. kabin doang. Oh, tapi bisa lolos ya kalau bumbu? Bisa lolos bumbu rempah-rempah kayak misalnya terasi, santan-santan tuh gua Menu bawa. makanannya apa aja misalnya? Bakso, nasi ayam Itu gitu. yang masak berarti? Ada teman kita oh ya, fun fact gue hobi masak. Oh gitu. Jadi dan udah. memang hobi masak, jadi bisa berani Iya. buka bisnis Betul. food beverage ya di sana Iya, ya. bener. Oke, sesuai lah berarti passionate juga ya di masak ternyata. Iya, jadi Terus. jadi kita bikin minuman. Soalnya simpel sih, cuman kayak udahlah berani aja kayak bikin lu punya Oreo terus punya susu blenderin aja udah kayak jadi milkshake aja kan sebenarnya. Iya, Bener kan? bener. Kalau kita mikir campur aja. Indonesia banget ya. Iya. Pokoknya susu campur apa aja judulnya milkshake. Dan itu hari pertama peluncuran warung gue di sana.
waduh itu meledak dari seluruh kalangan itu datang. Orang Indonesia yang di semua, Yaman. yang Oh di banyak Yaman. ya orang Indonesia di Yaman. Lumayan banyak dan banyak lembaganya gitu, nggak satu doang gitu. Kok bisa sih selama ini orang di sana nggak kepikiran ya? Baru Arif doang yang kepikiran buka itu di sana. Mungkin ya balik lagi kan, mungkin kita tiap orang beda-beda ya. Jago baca peluang. Jadi Iya kayak kan. mungkin ya gue bukan apa ya, bukan nyalahin pemikiran orang ya. Ada yang mikir kayak udahlah lu belajar, cukup belajar. Oke. Lu jauh udah lu ngapain sih nyari dunia gitu. Oh Gitu. iya paham. Mungkin Paham karena kan? mereka mikirnya malah ya belajar, tapi ternyata kalau Arif ngelihat cuan nih gitu kan. Cuan dulu baru belajar, karena belajar ke sana harus pakai cuan ya, bener Iyalah. juga sih, nggak salah sih kan, nggak mencari uang kan tidak haram ya, Bener. walaupun di Yaman itu kan bukan berarti cari duit cuma di Indonesia doang ya kan. Betul. Terus gue buka warung, gue juga buat tempe ya. Jadi gue dulu buat tempe. Buat tempe kan susah kan? Nah, Emang ada kacang kedelai, tempe dari kacang kedelai kan? tempe itu dari kacang kedelai sama ragi doang, dua itu doang. Dan gue bawa ragi dari Indonesia yang harganya cuma 15.000 setengah kilo. Oh iya. 15.000 rupiah. Harga ragi segitu. Ya, dan sulitnya nih cara bikinnya. Itu gue bikin mungkin sekitaran sebulanan itu gagal terus. Tapi coba terus. Gitu. Gue harus bisa sih ini. Wow. Abis ini aku mau belajar bikin tempe sih kayaknya sama dia. Biar orang rumah nggak beli lagi tempe ke pasar. Jadi kayak gue ngomong sini sebagai pengusaha, yang gue rasain kayak lu untuk menuju ya lu pengen pengusaha gitu ya, langsung pengen gede tuh jangan, nggak bisa. Iya benar. Lu harus bisa dulu nih ngolah uang ribuan, orang puluhan ribuan, Hmm. terus kayak ratusan ribu sampai MM-an gitu ya. Lu kalau tiba-tiba dikasih Jebret ya uang kan? 5M, lu mental lu nggak siap. Bener. Lu bukan mental 5M bahasanya kan. Harusnya memang kalau anak zaman sekarang apalagi ya, kalau mau bisnis mungkin pengen instan, karena Iya. semuanya kan sekarang sangat mudah dan gampang gitu loh. Jadi padahal sebenarnya proses kehidupan tuh nggak semudah itu. Bikin Indomie aja masih ada stepnya ya kan, nggak bisa jebret langsung jadi langsung kaya, nggak ada bu gitu. Jadi Arif ini belajar dari Yaman, belajar dari Terus, bikin tempe selama buka 1 warung, bulan, buka iya. warung, terus akhirnya bikin bakso. Bikin bakso tuh masih ya sempet nggak bertahan lama sih, karena saat itu kayaknya lagi ujian, karena emang bener-bener gue harus ngorbanin waktu gue belajar dan waktu gue jaga warung. Oh jadi yang jaga juga Arif? Iya, jadi kita berdua tuh kita yang kerjaan, kita yang jaga juga. Oh wow. Jadi saat itu lagi ujian, Oh. udahlah kita pikir sudah balik modal juga kan. Udahlah, jadi kayak cukup, udahlah kita cari peluang lain lagi gitu. Oke. Jadi setelah bikin tempe dan warung di Yaman, bikin usaha lagi di Yaman atau di Indonesia bikinnya? Nah saat itu gue punya circle, jadi gue tuh emang Circle banget anaknya, iya, anak circle. kongko. Jadi gue tuh kayak nggak tahu ya, kayak orang-orang pada senang aja ngumpul, mungkin karena ya mungkin karena sevisi setipe kali ya, asik sesirkel lah bahasa kita kan ya. Jadi awalnya cuman teman-teman tongkrongan, biasalah kita kan di kampus ada teman-teman deket ya. Nah kalau gue tuh pengen punya mimpi lebih, ini gue nggak mau circle-nya cuma tempat nongkrong doang nih. Ada yang dibikin gitu Ada ya? yang dibikin. Awalnya ya masih proses lama sih, sekitar setahun 2 tahun. Tahun kedua itu akhirnya gue punya temen juga yang memang sevisi sama gue. Ayolah kita buat circle ini jadi gede gitu. Oke. Ngobrol-ngobrol, meeting ya, ngobrol kilur kadel lah rasanya kan ya. Kayaknya kita berani, iyalah kita buka namanya sampai ada namanya lagi kan ya. Apa? Genius Limited Company. Genius Limited Company. Jadi Itu di apa sana, tuh? jadi di situ tuh teman-teman gua itu punya usaha masing-masing sekarang. Di semua circle tuh Oh punya itu usaha. nama geng. Nama geng awalnya. Oh nama geng. Wah, Awalnya keren. nama geng. Nama geng Genius Limited Company. Iya. Kalau orang Belitung nama gengnya? Ini namanya Genius, cuman Oke. kayak bikin aja lah gitu kan. Dan alhamdulillah kayak, wah teman-teman gue luar biasa nih. Jadi teman gue punya, jadi kayak gue kumpulin mereka aja ya. Lu pada kalau punya ide, konsep, ayo ngobrol kami kita bantu. Jadi gue ngomong di situ as a investor, jadi gue mancing. Jadi memposisikan sebagai investornya. Jadi gue mancing mereka. Terus kayak investor kan ya lu di lain materi lu juga harus punya ide dong buat ngembangin kan. Makanya teman-teman gue pada nggak takut nih, mereka datang ke gue kayaknya, Rip, gue udah panggil Rip sih, Rip, gue punya ide nih, gue pengen bikin
bisnis tukar dolar ataupun bisnis tempe lagi yang udah gue jalanin temen mereka lagi. Masih ya tempe ya. Bakso, udah, lu kenapa gimana, apa yang lu siapin? Lu butuh modal berapa? Lu kalau mau minjem dulu atau gimana kan? Udah akhirnya mereka ngobrol dan emang kalau konsepnya udah matang dan emang bener-bener kalau kita nilai itu benar-benar meyakinkan, udah jalanin. Hanya mereka sekarang tuh di jenis tuh udah punya kargo. Oh iya. Udah punya bis rental motor, rental mobil di sana. Ada satu nggak yang jomblo? Boleh dong. Jadi memang berawal dari pertemanan yang emang sama ada visi dan misi. Betul. Ternyata sefrekuensi juga. Jadi sekarang udah pada sukses dan punya bisnis masing-masing. Itu posisinya masih diaman semuanya. Ada yang diaman, ada yang bolak-balik. Jadi sampai yang kargo tuh bolak-balik mereka. Oh, jadi kargo Indonesia Yaman. Jadi mereka tuh bukan jual barang, jual tiket orangnya. Jadi jual kurir. Jadi jasa bawa barang gitu ya berarti. Iya, ya semua barangnya. Oke. Karena ya keren-keren sih Kak di sana. Ada juga rencana ini kalau nggak salah teman-teman pengen bikin ekspor impor juga. Ekspor impor barang Indonesia Yaman. Indonesia Yaman. Sebenarnya memang kalau misalnya anak muda yang bisa baca peluang dan mau melakukan sesuatu itu insya Allah bisa sih ya sebenarnya. Betul. Karena mungkin kita kesibukan kita tuh sekarang udah terlalu banyak di hal-hal yang kurang penting mungkin ya. Jadi kurang fokus tuh untuk bikin hal-hal kayak gitu. Sebenarnya cerita-cerita kayak gini nih yang bisa jadiin inspirasi teman-teman yang nonton. Mungkin orang-orang yang belum tahu juga berangkat bisnis yang besar itu nggak dari hal yang langsung besar, tapi memang berangkat dari hal kecil yang bisa terus-terusan belajar ya kan. Jatuh bangun juga udah pernah dirasain ya. Ada nggak sih tips yang mutakhir nih untuk teman-teman yang nonton? Kalau basicnya ya, bukan basic ngomongnya, kalau emang apa tadi tips ya buat anak, buat teman-teman ya. Kalau tips buat teman-teman sih bersyukur aja. Bersyukur ya? Bersyukur, karena gini loh. Kalau lu nggak bersyukur, mau lu misalnya mau lu punya uang sebanyak apapun, mau lu sekaya sukses apapun, lu kalau nggak bersyukur lu masih aja ngerasa kurang. Dan lu pasti pakai alasan, dia mah enak privilege-nya. Dikit-dikit nyalain privilege gitu kan. Kalau semua orang udah namanya bersyukur, udah ada tanamkan sifat syukur di hatinya, gue yakin nggak ada yang iri, dengki, hasad itu nggak ada. Semua udah pada itu udah takdir gua, udah itu udah. Nah, kalau masalah takdir lu jangan ngomong miskin gua takdir, jangan. Lu ikhtiar dulu. Lu ikhtiar semampunya, sekuat lu. Hasil tetap Allah yang atur semua. Subhanallah. Dari berbagai macam pengalaman yang udah dilaluin nih, berbagai macam bisnis tempe, bakso, dan akhirnya sekarang ada di Slayer. Ada nggak sih next bisnis atau sekarang lagi ngerjain bisnis lain? Ada sih, jujur gue sekarang lagi bikin usaha kapal jaring. Kapal api bukan? Beda ya? Beda. Ini kapal apa nih? Kapal jaring, jadi kapal di laut? Kapal di laut yang emang menggunakan sistem penangkapannya itu sistem penangkapan jaring. Oh gitu. Emang selama ini kapal nelayan tuh penangkapannya pakai apa? Banyak macam, ada yang kayak bagan, jaringnya beda-beda. Oh, jaring tapi beda-beda. Jadi Arif ini sebagai owner bisnis kapal. Iya, kapal. Dealer kapal. Dealer kapal nggak tuh? Jadi kalian kalau mau beli kapal jangan beli motor terus guys, beli kapal di Arif. Nggak beli ikan dong, Jah. Nggak beli. Oh iya juga ya. Kan yang ditangkap kan. Iya. Tapi nanti ikannya jangan mahal. Kalau punya kapal nanti kalian jual ikannya mahal. Enggak lah. Enggak ya? Enggak dong. Malah lebih murah kalau di kapal jaring itu lebih murah. Oh, ya udah berarti habis ini kalau kalian mau beli ikan langsung ke kapal jaring aja. Karena langsung dari dia ikannya. Oke, dipersilakan. Oke. Sangat inspiratif sekali cerita dari Arif hari ini ya kan. Penasaran lagi untuk cerita-cerita selanjutnya mungkin bisa ada di next episode. Soalnya harus ada nih cerita-cerita yang lain yang mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang lain karena sangat menarik ya kalau misalnya bisa tahu cerita dari berbagai macam orang dan berbagai macam latar belakang gitu loh. Bener.
Thank you banyak atau makasih banyak Arif Ya, udah sama-sama, datang ke Ca. Sarwa Media hari ini. Semoga kita bisa ketemu di next episode. Amin, siap. See you guys, bye.